Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat malam sobat trader dan investor Edia Stock Indonesia. Malam ini hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023, saya akan mencoba menganalisa kembali saham-saham yang mengalami kenaikan ataupun rebound ya. Baik, sebelum saya melanjutkan analisa saya, perlu Bapak Ibu teman-teman sobat trader ketahui, saya membuka kelas untuk kelas Super Swing 2023 dengan cara ini ya, kelas privat online ya. Jadi kita kelasnya nanti lewat online, teman-teman nanti bisa tahu bagaimana cara saya merekomendasikan saham-saham setiap malam, yaitu untuk saham fast trade, untuk saham one day trading, dan untuk saham super swing. Bisa menghubungi plus 8210 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang akan saya share di link kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita cek satu persatu untuk mulai dari saham fast trade dan untuk saham super wing dan terakhir untuk saham one day trading. Langsung saja kita mulai ya. Oke, untuk saham yang pertama yaitu AEGS Anugrah Spare Part ketika ini juga saham baru IPO ya, dari polanya belum kelihatan ya teman-teman ya, tapi karena untuk saham ini fast trade atau saham cepat, targetnya berada di 74, 77 dan 83 seperti itu. Untuk beli stokastiknya masih murah ya teman-teman. Ingat, kalau saham untuk tipe saham cepat kita beli cuan langsung HK, cuan langsung kita bungkus seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke Fire Alpha Energy ya, ini saham batu bara ya yang naik terus ya 3 hari berturut-turut. Terus di sini MACD-nya golden cross melewati garis 0, jadi ada sejalur, ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikan. Untuk belinya udah mahal ya. Target fire sendiri berada di 111, 122 dan 132 untuk resisten 3. Seperti itu ya. Jadi ada polanya, dia kemungkinan dia lanjut. Kita lanjut ke saham ini ya, Jawa. Ini saham Jaya Agriwati Tbk, ini saham ini ya, saham apa, agro ya, saham kelapa sawit. Ini posisi hari ini naik tinggi 34%. Ini juga sejalur ya, jadi ada kemungkinan kalau dia melewati garis 0 kemungkinan dia lanjut. Untuk belinya udah mahal ya teman-teman, sebaiknya kita antri. Untuk Jawa sendiri targetnya berada di 126, 138 dan 148. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saham CYBR Itsek Asia Tbk. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Posisinya juga saham baru IPO, di sini loncat-loncat akhirnya naik tinggi, tetapi posisinya kalau dilihat ini posisi udah mengalami kenaikan. Kalau jebol ke area di 280-an dia ada kemungkinan dia uptrend ya. Untuk CBR targetnya berada di 260, 272 dan 284 ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut untuk saham laju. Nah, jasa berdikari logistik TBK ini juga sama ya teman-teman, posisi trennya baru saham baru ada, tapi trennya di sini posisi downtrend. Terus pada tanggal di bulan Juli posisi satu panjang, hari ini naik tinggi, ada volume, target untuk laju berada di 93, 102 dan 114 untuk resisten 3. Untuk beli masih murah teman-teman, boleh AK seperti itu. Kita lanjut ke saham WIDI. Nah, ini juga saham ini harus hati-hati ya teman-teman ya, hanya untuk copetan saja ya.
Nah, di sini juga indikator ini belum sejalur, tetapi volume lumayan ya hari ini. Di sini juga sebenarnya ini stokastiknya ya masih murah ya, boleh HK ya, tetapi harus hati-hati karena di sini rawan ya, udah jebol di 87 supportnya, jadi ada kemungkinan dia potensi turun karena posisinya di sini udah downtrend. Tapi kalau untuk copetan tidak masalah. Untuk target WD selanjutnya di 84, 87 dan 89. Ada kemungkinan di arahnya ke situ. Kita lanjut ke saham MPRO ya teman-teman. Maha Properti Indonesia Tbk. Nah, ini juga saham properti ya teman-teman, karena isu Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur ya. Nah, ternyata ini naik tinggi 1 2 3 4 5 hari berturut-turut naik tinggi, volumenya juga tebel ya teman-teman. Tinggal nunggu MACD-nya aja melewati garis nol, ada kemungkinan dia lanjut tinggi. Untuk MPRO sendiri ini karena sahamnya volumenya kecil, hati-hati ya. Targetnya berada di 3.790, 4.150 dan 4.480. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk MPRO, untuk belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Lanjut terakhir untuk fast trade SKLT, Sekar Laut Tbk. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya, posisinya juga jelek, dari candlenya jelek banget ya, tapi 3 hari berturut-turut dia loncat naik terus ya sampai 24%. Target untuk SKLT di 4.800, 5.260 dan 5.680 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal ya teman-teman, sebaiknya kita antri. Tapi dari MACD-nya sejalur ya di sini, terus untuk stokastiknya juga sejalur, tapi udah terlalu mahal, ada kemungkinan dia turun. Kita lanjut untuk saham ini swing ya, kita masukkan saham tadi itu kayu. Untuk hari ini saya belum memasukkan saham swing semua ya, karena IHSG semuanya merah, jadi kita belum bisa mengidentifikasi asing itu masuknya di saham mana. Nah, untuk kayu sendiri posisinya sideways konsolidasi ya teman-teman ya, wajar karena di sini udah naik tinggi untuk kayu. Untuk kayu sendiri targetnya berada di area 384, 392 dan 400 untuk resisten 3. Untuk beli mahal, sebaiknya kita antri. Nah, seperti itu. Ini untuk kayu. Yang jelas untuk kayu ini posisi swing udah cocok. Selanjutnya kita lanjut ke saham one day trading ya, teman-teman ya. Untuk one day trading kita masuk ke LMAX. Lupromak Pelumas Indonesia, ini saham oli ya kayaknya. Ada tulisan Lupromak. Nah, di sini ya posisinya ya membentuk double top ya, seperti huruf M, terus akhirnya turun tinggi. Jadi teman-teman kalau saham gorengan tuh polanya trennya udah membentuk double top seperti ini atau huruf M, kemungkinan dia naiknya itu rada susah ya teman-teman ya. Tapi hari ini sesuai hitungan saya di area Fibonacci ini jatuhnya di 1,618%. Jadi dijaga di sini terus, dia nggak turun-turun ya. Untuk hari ini candlenya bagus 2 hari berturut-turut. Target LMAX-nya berada di 250, 257 dan 264. Untuk beli LMAX udah sangat mahal, sebaiknya kita antri, tetapi dari MACD-nya juga sejalur. Jika ini kurvanya melewati garis nol, ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikan seperti itu. Selanjutnya kita lanjut untuk one day trading, yaitu pedes. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, pedes ini saham apa, kayak gini posisinya ya. Nggak tahu ini cara bandar bikin polanya tuh kayak apa, kayak gambar burung atau gambar apa ini. Nah, ini posisi satu sepanjang terus naik tinggi, ngebreak ya di sini, akhirnya di sini konsolidasi. Nah, ini ada kemungkinan dia lanjut ya teman-teman pedes ini. Nah, untuk pedes sendiri targetnya di 500, 545 dan 595 seperti itu. Jika ngebreak di sini ya teman-teman di 700, ada kemungkinan dia for back uptrend. Untuk beli udah sangat mahal. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut ke saham DOO.
Era Media Sejahtera Tbk. Ini juga sama ya, saham baru IPO di sini tertidur terus akhirnya naik tinggi. Tetapi kalau dilihat dari posisinya ya teman-teman, enggak, sebenarnya ini saham ini lumayan bagus ya, walaupun pernah tidur panjang tetapi beberapa hari naik tinggi. Untuk volumenya juga udah isi bensin ya, di sini udah melewati garis MA20. Terus sedangkan untuk MACD-nya sendiri juga sama ya teman-teman, sejalur, belum ada ini divergen ya, seperti itu. Untuk stokastiknya udah sangat mahal, hati-hati ya teman-teman, sebaiknya kita antri. Untuk DOO sendiri targetnya berada di 178, 188 dan 195, seperti itu. Kita lanjut ke saham CEM ya teman-teman ya, Cemstar Indonesia Tbk. Nah ini juga sama, ini sahamnya jelek banget polanya ya teman-teman, nggak bisa cocok buat one day trading aja meskipun naiknya tinggi. Target CEM berada di 124, 130 dan 136. Ingat, kalau saham untuk one day trading ataupun untuk fast trade, kita cuan HK, cuan langsung jual, kita nggak layak untuk held. Kita lanjut ke saham MMIX Multimedica Internasional Tbk. Nah ini juga sama, baru IPO ya teman-teman, tetapi turun downtrend posisinya, akhirnya sideways panjang dari bulan ini ya Juli sampai sekarang, berarti sekitar 3 bulanan ya, ternyata satu sepanjang, artinya satu siklus ini jalannya. Untuk target MMIX, targetnya berada di 208, 216 dan 224 untuk resisten 3 ya teman-teman. Nah ini teman-teman posisinya ya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk saham ini Diva ya teman-teman, distribusi voucher Nusantara Tbk. Nah, ini posisinya juga sama. Ini saham ini pernah menyentuh ke area 5.300 ya teman-teman. Ngeri juga ya ini ya, dari 5.300 turun dalam, loncat dalam ke 2.200. Ini yang megang barang di area sini apa kabarnya ya, mungkin ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau AVG juga perlu duit banyak kan, seperti itu. Jadi kita harus tahu trennya. Ingat ya teman-teman, sebelum kita trading atau berinvestasi di pasar saham itu, pertama kali itu lihat trennya ya. Kalau di analisa teknikal, kalau trennya downtrend, hati susah, kenaikan paling maksimal itu paling 30%. Jadi kita cari saham yang posisi uptrend aja dulu, jadi kenaikannya tuh mudah gitu. Kita lanjut ke saham Diva, targetnya berada di 362, 376 dan resisten 3 di area 400 ya. Ini volumenya kecil, jadi buat copetan saja, seperti itu. Kita lanjut ke saham Pico. Pico ya, Pelangi Indah Canindo Tbk. Nah ini juga sama ya teman-teman. Kalau saya perhatikan ini sahamnya hampir sama polanya kayak di INDX Tanah Laut, itu INDX saya lihat tuh ya teman-teman. Untuk Pico sendiri targetnya di 179, 189 dan 210, seperti itu. Untuk beli mahal ya teman-teman, sebaiknya kita antri. MACD-nya di sini juga baloknya berubah ya, jadi ada kemungkinan dia turun, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke saham DMMX ya teman-teman, Digital Media Tama Maksima Tbk. Nah ini juga sama ya teman-teman, DMMX ini sideways panjang, akhirnya downtrend. Ini downtrend seperti itu downtrendnya, karena dari lembah sama puncak ini semakin turun, jadi harus hati-hati. Tetapi dari mulai tanggal 28 Agustus 2023 ini saham mengalami kenaikan ya, terus nah, di sini rally panjang, ada kemungkinan dia lanjut ya teman-teman. Ternyata hari ini udah tembus resisten di sini di 444. Jika melanjutkan kenaikan, targetnya di 456, 464 dan 483. Untuk volume sendiri lumayan ya teman-teman. Saya baru sadar ini hijau terus ya, nggak pernah turun. Jadi mungkin dia kalau ngebreak di area di sini, di area 749 atau 750, mungkin dia udah masuk super swing ya.
seperti itu. Untuk beli ini udah sangat mahal ya teman-teman, ada kemungkinan dia turun jadi kita harus antri. Sekarang kita lanjut ke saham Wifi ya teman-teman. Wifi, Solusi Sinergi Digital Tbk. Nah ini teman-teman ya, ini juga sama saham IPO posisi downtrend kayak gini jelek posisinya, tetapi hari ini beberapa hari dia dibikin sideways ya teman-teman. Entah ini saya belum ngitung pakai Fibonacci, tapi yang jelas di tanggal 4 Juli itu sampai sekarang itu dibikin satu panjang. Jika mengalami kenaikan targetnya di 187, 190 dan 100 dan 198 seperti itu. Kita lanjut untuk terakhir yaitu lead ya teman-teman, lead Logindo Samudra Makmur Tbk. Nah ini juga sama ya teman-teman, polanya juga saham ini tidur panjang ya, terus akhirnya mengalami kenaikan tinggi. Ini seperti saham kayu ya, tapi dari polanya masih bagus saham kayu. Untuk lead sendiri targetnya berada di 88, 90 dan 92 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal. Ingat ya teman-teman, pesan saya, saham untuk one day trading, saham untuk fast trade itu tidak layak untuk hold. Untuk misalnya cuan, kita HK cuan langsung kita sell ataupun jual ya. Apabila mau di hold lagi ini saham, kita harus analisa kembali apakah ini saham masih berpotensi mengalami kenaikan ataupun melanjutkan posisi perfect uptrend. Nah demikian teman-teman untuk analisa saya malam ini tanggal 4 Oktober 2023 untuk pantauan tanggal 5 Oktober 2023. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila salah ucap analisa saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.